Oke, Pak Rifai. Yang difoto Dian Sandi itu sepengetahuan Pak Rifai itu apa? Yang difoto Dian Sandi dari ijazah asli? Saya lihat dari ijazah asli. Oke. Dari ijazah asli. Dari ijazah asli. Iya. Berarti kita meneliti dari foto Dian Sandi itu dari ijazah asli kan? Iya. Ya udah, betul. Selesai udah. Ini penting nih. Jadi, sebentar, saya Ya. Jadi apa yang diposting Dian Sandi adalah ijazah asli Pak Jokowi yang di-scan. Ya, Ini pendapat saya ya, Betul. saya ya. Oh, ini Oke. pendapat. Karena pertama saya melihat tampilannya Oke. sama. Otak utama, pelaku utama dari pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Saya panggilkan tetap di sana Pak Widodo ditemani dengan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Pak Widodo, oke. Saya langsung ke Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya. Iya. Jadi saya Bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001 2001. ya, sebelum 2001. jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Ya, Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya bisnis mungkin atau apa Pak? ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Iya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya. Terakhir 2014. Artinya sampai capres pertama kali periode pertama Pak Jokowi itu Pak Widodo masih membantu. Masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai mic ya, mohon. Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan pada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di Lebih dekat barisan Jokowi. Sampai saya juga masuk di KSP, kita masih Anda sempat di KSP, berjuang, kantor ya, staf presiden. berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu, ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat karena saya di dalam melihatnya seperti itu. Ada apa kok terus pecah kongsi dengan partai kami? Jadi begini, saya sebelum membahas ini saya mau ceritakan dulu masa ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko bahwa pada 2005 Jokowi itu pakai dua doktor Andes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang dokter Andes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana, sehingga itu berjalan sampai detik ini. Nah, itu kalau kita mau melihat. Jadi kami menjadi bimbang ya selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 ke 2005, nggak ada kita dapat info bahwa dia ke UGM. Tapi kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota, Ya. 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membanggakan di gambarnya, di fotonya bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu, nggak ada undangan untuk Mapala itu. Oke. Nah, kita mendapat penjelasan juga
mendapat penjelasan juga dari Rudi Ketua DPC, bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko. Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public expose, supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Oke. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari Solo itu. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Kalau memang ijazahnya asli, kenapa takut untuk menunjukkan? Kenapa para yang berwenang nggak bisa memutuskan? Apakah para yang berwenang memutuskan perkara ini takut? Tangkap Adli Jokodok dan termulnya. Palsu ya palsu. Kalau tidak menunjukkan ijazah asli berarti jelas betul nggak punya ijazah asli, hanya punya ijazahnya palsu. Simple, bikin gaduh aja. Emang sampai hari ini masih ada manusia yang percaya kalau ijazah Jokowi asli. Jika ada dan asli, siapa takut tunjukkan? Pepatah bilang berani karena benar, takut karena salah. Gara-gara ijazah palsu habiskan uang negara terus-menerus muak. Kalau terbukti palsu harus dari hukum 300 tahun, gak usah diberi makan dan minum. Pasti palsu ijazahnya. Hal yang mudah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dan ia tidak mau melakukan yang malah membuat resah masyarakat. Itu bukan masuk sifat integritas. Dari situ seharusnya hukum sudah bisa memberi keputusan. Itu orang yang buta melihat foto orang lain tapi tetap menyangkal foto Jokowi. Dasar pada biadab orang yang seperti yang dapat duit dari Jokowi. Tunggu saja laknat Allah, bisa dibutakan segalanya. Jokowi siap atau tidak harus menjalani hukuman maksimal 10 tahun. Banyak termul sudah manusia pembohong, ngikut pawang ternaknya yakni Jokowi. Makanya apa yang disampaikan oleh Widodo lebih banyak menutupi dan bohongnya. Begitu juga dengan pernyataan pengacara rival ketika ditanya oleh RS bahwa yang diposting oleh Dian Sandi adalah ijazah asli Jokowi. Dia mengakui juga, tapi kemudian berubah menurut keyakinannya. Jelas bahwa pengacara rival izin juga sudah membuat kebohongan di acara ini. Aiman undang langsung Jokowinya, ditanya langsung, jangan ada geng solo yang lainnya, antar berbisik-bisik bikin gaduh. Menurut saya siapapun yang terlibat dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ya jebloskan ke penjara. Berarti dalam pembuatan ijazah palsu baik dari game, separan, baik yang menjabat sekarang termasuk yang mengusung waktu menjabat di waktu pertama dan usut kasus diaranya yang membuat perekonomian dan hutang negara kacau balau serta harta sewaktu menjabat kalau terbukti terlibat korupsi. Sudah ngaku saja buat malu aja daripada masuk neraka ngaku aja. Andi Aswan gak malu ya bela orang pembohong dapat uang panas. Otak bohir gerombolan penuh ijazah palsu sudah ketahuan. PDIP ada penumpang gelap ialah WW, setelah itu menjadi benalu dan mandiri di atas cerita yang berliku-liku politis menghalalkan segala cerita. Akhirnya alur ceritanya maju mundur dan mundur maju kan. DRS dan insinyur Jokowi terus, kapan penegak hukum tegas? Pak Presiden Prabowo Subianto tegas kepada Menteri dan Rektor UGM. Tangkap Jokowi kasus pemalsuan ijazah. Dulu Jokowi manjarain Habib Bahar karena membuatnya gaduh. Sekarang Jokowi dari dia jadi presiden sampai sekarang gak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Sampai buat gaduh dan sampai ke pengadilan segala. Kenapa belum ditangkap juga ya? Padahal jelas-jelas Jokowi itu ijazahnya palsu alias memalsukan identitas diri untuk berdusta menjadi presiden dengan membohong 300 juta rakyat Indonesia. Dari titel aja bisa jadi 2 aneh dan dia mengaku IPK kurang dari 2 tapi lolos atau lulua. Dari dosen pembimbing aja dulu yang dibilang itu ternyata bukan dosen pembimbing. Belum lagi dari foto dan kacamata wajah jadi beda dan ahli mengatakan itu palsu sampai dikenai tersangka karena mau membuka kebenaran. Tangkap Jokowi atau Indonesia akan selamatnya sakit. Apalagi Fufapa juga mau jadi presiden padahal ijazah sama untuk menutupi kejahatan yang sudah terjadi. Tangkap Jokowi, nepalkan Jokowi.
Sekarang tinggal manusia itu berani jujur atau akan terus berbohong, semua ada konsekuensinya. Mau selamat dunia akhirat yang jujur, jika mau celak dunia akhirat ya silakan berbohong sampai mati membawa kebohongan. Kunci persoalan bersumber dari game apabila ada keterbukaan. Allahu Akbar adil Jokowi. Makin keras ditutupi Jokowi dan timnya, makin hancur ketahuan. Kenapa jika tim PDIP sudah pada keluar dan digeram tamat Jokowi karena PDIP mustahil tidak tahu. Memang betul orang yang mentalnya nggak waras yang mengatakan jasa Jokowi asli. Sebetulnya ada apa kok persoalan tidak selesai? Kalau Anies Baswedan yang komentar insya Allah tuntas, Prabowo takut kehilangan kepercayaan rakyat, partainya ditinggalkan. Hukum itu rakyat kecil saja, apalagi pejabat penguasa mungkin tidak tersentuh. Jika benar otak pemalsuan ketahuan langsung tangkap, jangan biarkan keburu mati duluan. Hukum dunia bisa dibohongi, hukum Allah yang hakiki, yang Allah yang akan mengadili. Sabar dan ikhlas itu yang harus ditanamkan dalam hati. Pasar Pramuka, yang gombal Pak PA itu rakyatnya, yang pintar banget milih pemimpin, makanya negara memperlalu begini. Komeng tak dapat pemimpin yang hebat, kuat, pendirian kuat dan terhormat. Ngimpi rakyatnya kudu pintar dulu, paham. Kalau si Jokowi punya ijazah sudah lama ditunjukkan. Kalau ada yang katakan ijazah si Jokowi itu asli, berani nggak disumpahi kosong. Ribet amat ya mantan presiden ini, tunjukkan aja ijazahnya kalau memang punya. Kalau nggak punya ya udah akuin aja, bikin kado aja. Mau sampai kapan? Bang Roy, jangan kendor mati terus, bongkar jasa palsu walau dilindungi aparat dan dibekingi para pasukan penjilat silit. Rakyat sedih sudah bosan aspal ijazahnya asli punya orang. Mantan kuasa hukum Jokowi aja sudah membongkar tentang perbuatan ijazah Jokowi. Ijazah yang aslinya bukan milik Jokowi. Kenapa pengadilan belum menjadwalkan sidang sengketa ijazah Bapak Jokowi? Sementara rakyat terus disuguhi pertengkaran di media sosial sampai muncul fitnah-fitnah yang sangat keji. Kalau dalam hukum agama, penuduh zina bisa diajukan ke pengadilan. Bahaya. Perpecahan anak bangsa makin meluas gara-gara pembuktian di pengadilan belum juga digelar. Sedih. Orang jujur harus bersatu mendukung Roy dan Tifa. Ya, semua rakyat juga sudah tahu bahwa ijazah Jokowi palsu 100%, nggak perlu diingkari. Tangkap saja Jokowi dan mantan rektor UGM. Jadi ijazahnya itu asli milik orang lain, Jokowinya yang palsu. Kalau benar dia punya ijazah asli, tunjukkan saja, apalagi tahun-tahunnya 80-an. Saya saja ijazah tahun 1967 masih ada. Berarti kalau dia tidak mau menunjukkan ijazah asli karena dia memang tidak punya ijazah. Malu saya punya mantan presiden pembohong besar. Kalau ditunjukkan kebongkar bang, cuma hasil korupsi pengedap di ruang bawah tanah, bisa nggak muat? Kan tiap hari pejabat setoran ke si ijazah KW.